Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang penambang yang hanyut di Sungai Wariori, Manokwari ditemukan tewas. Polda Papua periksa 16 polisi pasca kerusuhan di Wamena. Polisi ringkus seorang remaja yang edarkan ganja di Merauke. Tim Basarnas Manokwari menemukan jasad seorang penambang yang terseret arus di lokasi tambang emas ilegal di Sungai Wariori, Distrik Masni, Manokwari, Papua Barat. Saat itu tim SAR tengah mencari korban Putri Salsabila berusia 5 tahun yang tenggelam saat menumpang ekskavator. Penambang yang ditemukan tewas bernama Manosor Raja Guguk. Saat itu Manosor bersama 5 orang lainnya tersapu arus deras saat menyeberangi Sungai Wariori untuk mengambil bahan bakar solar yang berada di ekskavator. Jasad korban ditemukan terapung sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Sampai saat ini hasil pencarian masih nihil. Namun pada pelaksanaan operasi SAR hari ketiga tersebut, kita menemukan korban yang bukan dari korban ekskavator tersebut. Kita temukan kurang lebih 15 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke Rumah Sakit Masni, rumah sakit yang terdekat. Untuk pelaksanaan operasi SAR hari keempat ini, kami kirimkan satu tim lagi untuk memperkuat tim yang ada di lokasi. Untuk selanjutnya, perkembangan pelaksanaan operasi akan kami laporkan kembali. Sementara 3 orang lainnya hingga kini belum ditemukan. Jasad Manosor sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Moja, Distrik Masni. Sementara itu pada hari ketiga, tim sudah bergerak berpencar ke sejumlah lokasi untuk mencari korban ekskavator yang tenggelam. Namun pencarian mengalami kendala lantaran air sungai sangat deras, ditambah kondisi cuaca yang buruk. Sebelumnya sebuah ekskavator yang membawa 3 orang mengalami kecelakaan di Sungai Wariori di lokasi tambang emas. Dalam musibah tersebut 2 orang tewas dan seorang bocah bernama Putri Salsabila yang masih berusia 5 tahun hilang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Perahu 2 sana. Kapolda Papua Barat memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus bersama Kapolresta untuk menyelidiki lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wariori, Manokwari yang telah menelan korban jiwa sejumlah penambang liar. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan saat ini lokasi tambang ilegal Wariori sudah bersih dari penambang liar, kecuali lokasi yang berada di luar wilayah hukum Polda Papua Barat. Sebelumnya disinyalir tambang emas ilegal di Kampung Wariori masih tetap beroperasi, padahal sejumlah penambang liar meninggal dunia di lokasi tersebut. Dan beberapa waktu yang lalu kan saya sudah bersihkan, ternyata mereka dengan secara gelap-gelapan atau saya tidak seperti luar dari pengawasan tanah mereka ada di sana, dan memang kemarin itu debit air katanya sangat tinggi sehingga mereka pada saat naik ataupun turun kalau sudah hari ini Kapolresta dengan diri khusus saya perintahkan naik ke atas. Sebelumnya sebuah ekskavator yang ditumpangi sejumlah penumpang Sabtu lalu terperosok ke dalam sungai. Akibatnya 2 orang meninggal dunia, termasuk seorang bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Putri Salsabila yang hingga kini belum ditemukan. Senin lalu tim SAR juga menemukan seorang penambang yang terseret arus deras Sungai Wariori. Sementara 3 penambang lainnya hingga kini belum ditemukan. Kendati beresiko tinggi dan melanggar hukum, menambang emas liar di Papua Barat tetap menarik banyak orang, walaupun nyawa taruhannya. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 16 polisi diperiksa terkait kerusuhan yang terjadi Kamis 23 Februari lalu di Sinakma, Kabupaten Jayawijaya.
Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan ke-16 polisi tersebut tengah diperiksa terkait protokol penanganan massa yang menyebabkan 10 warga sipil meninggal dunia dalam kerusuhan tersebut. Menurut Matius, jumlah polisi yang terlibat bisa saja bertambah. Matius menegaskan bila terbukti ada polisi yang melanggar, maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada. Untuk anggota Polri yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini ada sekitar, tadi kalau disampaikan oleh Kabid Propam ada 16 ya. 16. Tentunya nanti masih bertambah terus karena kan banyak di lapangan. Tentunya akan secara rinci dicek peran masing-masing dari semua pihak itu. Dan tentu sekali lagi, kami kan juga sudah punya video-video amatir yang ada. Jadi tentunya saya selaku pimpinan akan melihat peran masing-masing. Apakah mereka sudah sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan atau tidak. Sehingga nanti dalam putusan yang kami lakukan terhadap anggota ini sesuai dengan apa yang fakta pendukung yang kami dapat. Penyelidikan juga akan dilakukan terhadap tentara yang ikut menangani kerusuhan di Wamena. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Muhammad Saleh Mustafa mengaku akan menindak anak buahnya jika terbukti melanggar hak asasi manusia. Langkah penegakan hukum yang kita ambil yaitu Kodam 17 Cendrawasih, dalam hal ini saya memerintahkan Pomdam 17 Cendrawasih untuk melakukan investigasi. Saya sudah koordinir dengan Kapolda, yang mana juga dari Polda akan mengeluarkan tim investigasi. Hal ini kita lakukan dalam rangka untuk penegakan hukum, dalam rangka transparansi penegakan hukum. Saya berharap dengan langkah-langkah yang kita ambil ini, saya transparan, terbuka, dan apabila nanti ada anggota saya yang terlibat dan ada bukti-bukti yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia, maka yang bersangkutan akan kita ambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menghimbau masyarakat tetap sabar dan tidak terprovokasi sehingga situasi keamanan di Wamena tetap aman. Menjaga ya ini. Kita imbau kepada masyarakat supaya tetap sabar, tetap ya. Jangan ikut-ikutan, jangan terprovokasi ya. Kita jaga daerah ini dengan baik. Daerah ini kalau kita kacau terus, kita ribut terus, kapan kita mau bangun? Ya, kapan? Sudah ada provinsi di sini. Marilah kita sama-sama menjaga, ya, kita membangun bersama-sama supaya pemerintahan itu bisa berjalan, masyarakat bisa merasa terlayani dari sisi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan bisa berjalan dengan baik, sehingga kita juga bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Pasca kericuhan, gelombang pengungsi terus bertambah. Hingga Selasa kemarin, pengungsi masih bertahan di markas Kodim 1702 Jayawijaya. Mereka terus berdatangan ke lokasi pengungsian sejak kericuhan terjadi pekan lalu. Pengungsi meminta perlindungan aparat keamanan. Mereka berharap situasi kembali membaik agar mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Kami di sini semua mengungsi. Jadi kami difasilitasi dengan Kodim Jayawijaya. Kami dengan banyak terima kasih kepada Kodim 1702 Jayawijaya dengan MPF Jayawijaya. Terima kasih. Jadi permintaan kami masyarakat pendatang, maunya kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kerusuhan yang terjadi di Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Kamis lalu dipicu isu penculikan anak. Sekelompok warga mencoba menghakimi 2 orang yang dituduh pelaku penculikan. Polisi yang berusaha mengamankan situasi justru menjadi sasaran kemarahan warga yang menolak menyelesaikan masalah tersebut di Mapolres Jayawijaya. Kerusuhan tersebut menyebabkan 10 warga sipil meninggal dunia dan 23 orang terluka, termasuk 18 personel TNI Polri. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Polisi menciduk seorang remaja di kawasan Kelapa Lima, Merauke karena membawa 25 paket ganja siap edar untuk diserahkan ke pemesannya. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk melacak dan membongkar jaringan di belakangnya. Yang kita amankan satu oknum dari salah satu sekolah di Merauke. Pelajar ya? Pelajar, kemudian dengan jumlah BB yang dikategorikan banyak, makanya walaupun di bawah umur tetap kita proses. Memang kurang 1 bulan, dia 18 tahun. Kemudian untuk TKP penangkapan yang bersangkutan di wilayah Kelapa Lima, di depan kantor Damri, kita sama-sama melakukan penangkapan yang bersangkutan. Kita mendapatkan barang bukti di dalam bungkusan plastik berwarna merah sebanyak 20 pack narkotika yang diduga ganja. Setelah kita melakukan penggeledahan, ternyata masih ada 5 pack lagi di dalam kantong celana. Jadi total keseluruhan yang kita amankan di TKP pada saat itu berjumlah 25 pack. Setelah kita melakukan dokumentasi dan mengumpulkan saksi-saksi di TKP, kita membawa yang bersangkutan ke Satuan Narkoba untuk melakukan pengembangan dan mengambil keterangannya. Penangkapan terhadap remaja ini merupakan hasil pengembangan polisi dari tertangkapnya sejumlah tersangka dalam kasus serupa. Polisi menghimbau orang tua mengawasi anaknya karena peredaran narkotika saat ini menyasar anak muda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.